Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai mohon dibantu subscribe YouTube ini ya. Insya Allah surga imbalannya kepada kalian, amin. Terima kasih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. HR Muslim No 2653, dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura 27. Berikut 8 dosa besar yang bisa menghalangi seseorang sulit memperoleh rezekinya. 1. Memperoleh rezeki haram. Dalam Islam, memperoleh rezeki haram atau yang tidak halal adalah suatu perbuatan yang sangat tidak dianjurkan dan bahkan diharamkan. Rezeki haram merujuk pada segala bentuk pendapatan atau sumber penghasilan yang diperoleh melalui cara-cara yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Berikut ini adalah beberapa contoh cara memperoleh rezeki haram dalam Islam. Judi dan perjudian. Berjudi dan terlibat dalam praktik perjudian adalah haram dalam Islam. Mendapatkan uang melalui perjudian dianggap sebagai sumber pendapatan yang tidak halal. Pencurian dan penipuan. Mengambil hak milik orang lain secara tidak sah atau dengan cara mencuri, merampok, atau menipu merupakan tindakan haram dalam Islam. Pendapatan dari kejahatan semacam ini dianggap tidak halal. Perdagangan barang haram. Memperdagangkan barang-barang yang haram, seperti minuman keras, narkotika, atau barang-barang yang dilarang dalam Islam, dianggap sebagai sumber pendapatan yang tidak halal. Bekerja dalam bidang haram. Memperoleh pendapatan dari pekerjaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti bekerja di kasino, bar, tempat hiburan yang mengandung unsur haram, atau lembaga keuangan yang menerapkan praktik riba, adalah dianggap sebagai rezeki haram. Bunga dan riba. Mendapatkan keuntungan dari praktik riba atau bunga dalam transaksi keuangan juga dianggap sebagai sumber pendapatan yang tidak halal dalam Islam. Sumber pendapatan yang melanggar syariah. Pendapatan dari bisnis atau investasi yang tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti perusahaan yang terlibat dalam industri pornografi, alkohol, atau babi, dianggap sebagai rezeki haram. Memperoleh rezeki haram memiliki konsekuensi yang serius dalam agama Islam, karena tidak hanya mengakibatkan dosa dan kesalahan moral, tetapi juga mempengaruhi keberkahan dan keberuntungan dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, dianjurkan untuk mencari rezeki yang halal sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan bekerja keras, jujur, dan berusaha sesuai dengan ketentuan syariah. 2. Minum khamr, minum minuman memabukkan. Dalam Islam, minum khamr atau minuman memabukkan adalah tindakan yang diharamkan secara tegas. Khamr merujuk pada segala jenis minuman yang dapat memabukkan, seperti arak, anggur, bir, dan minuman beralkohol lainnya. Berikut adalah beberapa penjelasan detail mengenai mengonsumsi minuman memabukkan dalam Islam. Pengharaman dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah secara jelas mengharamkan minum khamr. Surah Al-Maidah 5:90 menyatakan, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Pengaruh buruk. Minuman memabukkan memiliki dampak negatif yang sangat serius bagi individu dan masyarakat. Selain mengganggu kesehatan fisik dan mental, minuman keras juga dapat menyebabkan kerusakan dalam hubungan sosial, pekerjaan, dan keluarga. Selain itu, penggunaan khamr seringkali menjadi penyebab berbagai kejahatan dan kecelakaan. Mengganggu akal sehat. Salah satu alasan utama mengapa minum khamr diharamkan adalah karena minuman memabukkan mengganggu akal sehat dan kebijaksanaan seseorang. Dalam keadaan mabuk, seseorang kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan cenderung melakukan tindakan yang tidak rasional atau bertanggung jawab. Menghambat spiritualitas. Minum khamr juga menghambat kemampuan seseorang untuk beribadah dan menjalankan kewajiban agama dengan baik. Kehadiran khamr dalam tubuh seseorang bisa mengganggu kesadaran spiritual dan menghalangi hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap hukum.
Menurut hukum Islam, mengonsumsi minuman memabukkan dianggap sebagai dosa besar dan dapat mendatangkan hukuman yang berat di akhirat. Hal ini juga dipandang sebagai tindakan yang merusak kesehatan dan moralitas individu serta masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam Islam, sangat ditekankan untuk menjauhi minuman memabukkan dan menghindari segala hal yang dapat mengganggu akal sehat dan kesehatan jiwa serta raga. Muslim diajarkan untuk menjaga tubuh dan jiwa mereka dari segala bentuk kerusakan dan kehancuran, serta untuk hidup dalam ketaatan kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menuduh dan menjadi saksi palsu juga menjadi salah satu faktor ini. Menuduh dan menjadi saksi palsu adalah perilaku yang sangat dilarang dalam Islam karena memiliki konsekuensi serius yang dapat merusak individu, masyarakat, dan keadilan. Berikut adalah penjelasan detail mengenai hal ini dalam Islam. Dilarang dalam Al-Quran dengan tegas menegaskan larangan terhadap tuduhan dan kesaksian palsu. Surah An-Nisa, pukul 4:29, menyatakan, "Dan janganlah kamu mengorbankan harta yang kamu miliki di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu memberi, harta itu kepada penguasa, yang akan mengadili perkara supaya kamu dapat memakan sebahagian harta orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." Kesaksian dalam pengadilan, menjadi saksi dalam pengadilan merupakan tanggung jawab yang sangat besar dalam Islam. Seorang saksi haruslah jujur, adil, dan memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang sebenarnya, tanpa ada unsur kebohongan atau pemalsuan. Keadilan dan kebenaran, Islam menekankan pentingnya keadilan dan kebenaran dalam semua aspek kehidupan. Menuduh atau memberikan kesaksian palsu menghambat jalannya keadilan dan dapat merugikan individu yang tidak bersalah. Dampak sosial dan hukuman, tuduhan palsu dan kesaksian palsu dapat merusak reputasi seseorang dan mengganggu keharmonisan masyarakat. Dalam hukum Islam, orang yang terbukti melakukan tuduhan atau kesaksian palsu dapat dikenai hukuman yang berat sesuai dengan ketentuan syariat. Keteladanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya memberikan contoh teladan dalam memberikan kesaksian yang jujur dan adil. Mereka menunjukkan bahwa kejujuran dan keadilan merupakan nilai-nilai yang sangat penting dalam Islam. Dengan demikian, dalam Islam, sangat ditekankan untuk menjaga kejujuran, keadilan, dan integritas dalam semua interaksi dan transaksi kehidupan. Menuduh dan menjadi saksi palsu merupakan pelanggaran serius terhadap ajaran agama dan dapat berdampak buruk bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam segala hal yang dilakukan. 4. Syirik, menyekutukan Allah. Syirik adalah konsep yang sangat penting dalam Islam yang mengacu pada tindakan atau kepercayaan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu atau seseorang lain. Berikut adalah penjelasan detail mengenai syirik dalam Islam. Pengharaman dalam Al-Quran, syirik dianggap sebagai dosa yang paling besar dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah An-Nisa, pukul 4:48 sedih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Monoteisme dalam Islam. Islam adalah agama tauhid yang menekankan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang memiliki hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu atau seseorang adalah pelanggaran terhadap prinsip tauhid yang merupakan dasar dari keimanan seorang muslim. Berbagai bentuk syirik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk penyembahan berhala, percaya pada kekuatan atau kekuasaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengambil sifat-sifat ilahi untuk diri sendiri atau untuk sesuatu yang lain. Termasuk dalam bentuk syirik adalah meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal-hal yang hanya Allah yang mampu memberikannya. Pengaruh dalam kehidupan, syirik tidak hanya terbatas pada tindakan menyembah berhala atau dewa-dewa palsu, tetapi juga dapat merujuk pada sikap atau kepercayaan yang meletakkan sesuatu atau seseorang di atas atau setara dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat mengganggu hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempengaruhi keyakinan dan tindakan mereka, serta mengancam keselamatan rohani mereka. Pentingnya menghindari syirik. Islam menekankan pentingnya menghindari syirik dalam setiap aspek kehidupan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan prinsip tauhid adalah pondasi utama iman seorang muslim.
Menyadari konsekuensi syirik dan menghindarinya adalah kunci bagi keberhasilan spiritual dan akhirat seseorang. Dengan demikian, syirik adalah salah satu dosa terbesar dalam Islam yang sangat ditekankan untuk dihindari oleh umat muslim. Menyadari konsep ini dan berusaha menjauhinya merupakan bagian integral dari kehidupan beriman yang kokoh dalam agama Islam. 5. Ghibah atau gosip. Ghibah atau gosip adalah perilaku yang sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Berikut adalah penjelasan detail mengenai ghibah dalam Islam. Pengertian ghibah. Ghibah adalah mengatakan atau menyebarkan sesuatu tentang seseorang di belakangnya, hal yang jika diketahui olehnya akan membencinya. Ini termasuk menyebutkan aib, cacat, atau kesalahan seseorang tanpa alasan yang dibenarkan. Pengharaman dalam Islam, ghibah dianggap sebagai dosa besar dalam Islam dan dilarang secara tegas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat, 49:12, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dampak buruk, ghibah bisa merusak hubungan antar sesama, menciptakan fitnah, dan merusak reputasi seseorang. Ghibah juga dapat menyebabkan rasa sakit dan penderitaan bagi orang yang menjadi korban ghibah. Perlindungan privasi, Islam menekankan perlunya menghormati privasi dan martabat individu. Menyebarkan informasi atau cerita tentang orang lain tanpa kebutuhan atau izin yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pentingnya kehati-hatian, Islam mengajarkan pentingnya berbicara dengan kehati-hatian dan menghormati hak-hak orang lain. Sebelum membicarakan seseorang, seorang muslim harus memastikan bahwa apa yang akan diucapkannya adalah benar, bermanfaat, dan tidak akan membahayakan orang lain. Penebusan dosa, jika seseorang telah melakukan ghibah, Islam menuntut agar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta maaf kepada orang yang telah digibahi, dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan demikian, ghibah atau gosip adalah perilaku yang sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena melanggar prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Sebagai umat Islam, sangat penting untuk menjaga lidah dan berbicara dengan kebijaksanaan, menghindari menyebarkan informasi yang tidak benar atau tidak berguna, serta menghormati hak-hak dan privasi orang lain. 6. Salat merupakan kewajiban muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat merupakan kewajiban utama bagi setiap muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama Islam. Berikut adalah penjelasan detail mengenai pentingnya salat dalam Islam. Perintah langsung dari Allah. Salat adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, pukul 2:43 sedih, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Pengungkapan ketaatan dan kehambaan, salat merupakan ungkapan ketaatan dan kehambaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan salat, seorang muslim mengakui kebesaran Allah dan mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Hubungan langsung dengan Allah, salat adalah sarana untuk menjalin hubungan yang erat antara hamba dan Tuhannya. Melalui salat, seorang muslim berkomunikasi langsung dengan Allah, memohon pertolongan, mengungkapkan rasa syukur, dan memohon ampunan. Pembersihan diri dari dosa, salat juga berfungsi sebagai cara untuk membersihkan diri dari dosa-dosa dan kesalahan. Dalam salat, seorang muslim merenungkan dosa-dosanya, memohon ampunan kepada Allah, dan berusaha untuk meningkatkan kualitas spiritualnya. Penguat iman dan ketakwaan, melalui kedisiplinan dalam melaksanakan salat, seorang muslim memperkuat iman dan ketakwaannya kepada Allah. Salat mengingatkan muslim akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan dan mendorongnya untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Penjaga waktu dan konsistensi, salat juga mengajarkan disiplin waktu dan konsistensi dalam ibadah. Dengan melaksanakan salat 5 waktu setiap hari, seorang muslim belajar untuk mengatur waktu dan mengalokasikan waktu untuk beribadah kepada Allah. Pengingat akan akhirat, salat juga merupakan pengingat akan kehidupan akhirat dan hari penghisaban. Melalui salat, seorang muslim diingatkan akan pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhirat dan memperoleh kebahagiaan di surga. Dengan demikian, salat merupakan kewajiban yang sangat penting bagi setiap muslim dalam Islam.
Sholat bukan hanya sekadar ibadah ritual, tetapi juga merupakan cara untuk memperkuat iman, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah. 7. Tidak ada manusia yang paling mulia di dunia ini selain orang tua. Pernyataan, tidak ada manusia yang paling mulia di dunia ini selain orang tua, mencerminkan nilai dan penghormatan yang sangat tinggi terhadap kedudukan orang tua dalam Islam. Berikut adalah penjelasan detail mengenai hal ini dalam Islam. Kewajiban berbakti kepada orang tua. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua dianggap sebagai kewajiban yang sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-Isra, 17, 23, 24, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah," dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Hormat dan penghormatan, Islam mendorong umatnya untuk menghormati dan memuliakan orang tua mereka. Mengucapkan kata-kata yang baik, menunjukkan kesabaran, dan memberikan perhatian kepada orang tua merupakan bagian penting dari nilai-nilai agama Islam. Pengorbanan orang tua seringkali melakukan pengorbanan besar-besaran dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Mereka memberikan cinta, waktu, tenaga, dan segala yang mereka miliki demi kebahagiaan dan kesuksesan anak-anak mereka. Pengajaran dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh teladan dalam menghormati orang tua. Beliau bersabda, tidak masuk surga seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hr. Bukhari dan Muslim. Sumber kebahagiaan dan ketenangan, menjaga hubungan yang baik dengan orang tua membawa berkah dan kebahagiaan dalam hidup. Penghormatan terhadap orang tua membawa kedamaian dan ketenangan bagi individu dan keluarga. Dengan demikian, dalam Islam, penghormatan dan bakti kepada orang tua merupakan kewajiban yang sangat penting bagi setiap muslim. Orang tua dihargai sebagai individu yang memiliki kedudukan yang sangat mulia dan layak untuk diperlakukan dengan penuh kasih sayang, hormat, dan penghargaan. 8. Perbuatan zina. Perbuatan zina adalah salah satu dosa besar dalam Islam yang dianggap sangat serius. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai perbuatan zina dalam Islam. Definisi zina, zina merujuk kepada hubungan seksual di luar pernikahan yang sah menurut ajaran Islam. Ini mencakup hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang bukan muhrim, tidak ada hubungan kekerabatan yang menghalalkan pernikahan di antara keduanya. Pengharaman dalam Al-Quran, zina secara tegas diharamkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Isra, pukul 17.32 sedih, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Hukuman dalam Islam, hukuman bagi pelaku zina sangat berat dalam Islam. Jika pelaku zina adalah seorang yang belum menikah, zina bujang, hukumannya adalah cambuk 100 kali. Sedangkan jika pelaku zina adalah seorang yang telah menikah, zina muhsan, hukumannya adalah rajam atau dilempari dengan batu sampai mati. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa hukuman tersebut hanya dapat dilaksanakan jika ada 4 saksi yang melihat perbuatan zina secara langsung. Dampak sosial dan spiritual, zina memiliki dampak yang sangat buruk, baik secara sosial maupun spiritual. Secara sosial, perbuatan zina dapat merusak reputasi individu dan menciptakan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Secara spiritual, zina menyebabkan kerusakan dalam hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menghambat keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan terhadap kehormatan, salah satu tujuan hukum Islam adalah melindungi kehormatan dan martabat individu serta menjaga keutuhan keluarga. Larangan terhadap zina adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan keutuhan keluarga. Taubat dan pengampunan, meskipun zina adalah dosa besar, Islam mengajarkan pentingnya taubat dan pengampunan. Jika seseorang melakukan zina namun bertobat dengan tulus dan meninggalkan perbuatan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dengan demikian, perbuatan zina adalah dosa besar dalam Islam yang diharamkan secara tegas. Muslim diajarkan untuk menjaga diri dari godaan dan menjaga kehormatan serta martabat diri sendiri serta orang lain. Penting bagi umat Islam untuk mengetahui tentang larangan ini dan berusaha untuk menjauhi segala bentuk perilaku yang dapat membawa kepada perbuatan zina.
Semoga kita selalu diberkahi dengan cahaya petunjuk Islam dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita dapat menjadi pencerah bagi diri sendiri dan bagi dunia di sekitar kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberikan komentar untuk terus mendukung saluran ini dalam menyebarkan kebaikan dan ilmu agama. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.